Muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah tentang berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah. Apa arti berzikir? Berzikir itu artinya itu dari kata bahasa Arab. Zakarah yadhkuru uzkur zikrun. Artinya apa? Mengingat. Makanya zikrullah berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah, itu merupakan amalan yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sangat mulia sekali. Berzikir kepada Allah merupakan ibadah yang sangat ringan sekali, yang tidak membutuhkan biaya dan tenaga. Oleh karena itu, berzikir merupakan ibadah yang sangat ringan, sangat mudah. Semua kita bisa melakukannya. Tetapi masih banyak saja kaum muslimin, kaum muslimat, sebagian orang Islam tidak mau berzikir kepada Allah, enggan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal berzikir tidaklah membutuhkan biaya, tidak mengeluarkan keringat dan tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun. Hanya bibir yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, khatib akan menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 150 dikatakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Berzikirlah kepadaku, kata Allah. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Syukurilah nikmatku dan jangan diingkari, jangan dikufuri. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Ingat itu. Tetapi kalau kita tidak mau berzikir kepada Allah, Allah akan lupa dengan kita. Allah akan jauh dari kita. Sebagian kaum muslimin ingat Allah hanya ketika susah. Ketika diberikan musibah, baru ingat Allah. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cobaan ujian, baru ingat kepada Allah. Tetapi ketika lapang, tidak ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah realita dan fenomena yang terjadi. Ketika dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala musibah, baru Allah, subhanallah, baru ingat kepada Allah, baru ingat kesalahannya. Tidak ingat kepada Allah ketika waktu lapang. Maka daripada itu, kalau kita ingin diingat oleh Allah kapan saja, maka ingatlah Allah, sebutlah Allah, berzikirlah kepada Allah, baik ketika susah ataupun ketika lapang. Jangan kita berzikir kepada Allah hanya ketika waktu lapang saja. Jangan seperti itu. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat 205 dikatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul wa la takum minal ghafilin." Sebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kalian. Ingatlah Allah senantiasa. Jadikan Allah di dalam hati kalian. Karena itu, karena dengan berzikir kepada Allah, karena dengan menyebut Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan menimbulkan yang namanya tadarru', rasa rendah diri di hadapan Allah, dan juga akan menimbulkan rasa takut terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita yang banyak berzikir kepada Allah, secara otomatis kita akan merasa rendah di hadapan Allah. Kita tidak ada harga dirinya di hadapan Allah kalau kita banyak berzikir. Tetapi kalau kita jarang berzikir, kita akan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu menyombongkan diri di hadapan Allah karena kurangnya zikir kita kepada Allah, atau tidak pernahnya lisan ini untuk menyebut nama Allah. Jarangnya lisan ini, bibir ini untuk berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan juga orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah tidak akan takut kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau dia tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah, kalau ingin hati kita ini senantiasa tunduk di hadapan Allah, kalau ingin rasa takut ini selalu hadir di hadapan Allah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa bermaksiat, semua maksiat lewat, semua maksiat dilakukan, ini kurangnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judi dikerjakan, zina dikerjakan, minum khamar dikerjakan, mencuri, riba dikerjakan. Ini karena apa? Kurangnya zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah berzikir kepada Allah, kita secara otomatis akan takut dengan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua untuk memperbanyak zikir kepada Allah, untuk memperbanyak menyebut nama Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan besar di hadapan kita adalah, sudah seberapa jauh kita menyebut nama Allah? Sudah seberapa jauh banyak kita berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? Ayo kita presentasikan. Banyakkah berzikir atau gosip dengan kawan? Banyak berzikir atau banyak bercengkrama dengan kawan? Banyak berzikir atau dengan hal-hal duniawi? Kalau kita jawab dengan hati nurani, pasti kita lebih sedikit zikirnya dibandingkan dengan hal-hal yang duniawi yang sama sekali sedikit manfaatnya. Padahal Allah Tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk berzikir. Ketika berdiri berzikir, ketika keluar di masjid berzikir, ketika di rumah berzikir, ketika di lapangan berzikir, di tempat kerja berzikir. Zikir merupakan ibadah yang tidak ditentukan oleh waktu, yang tidak ditentukan oleh tempat, kecuali di kamar mandi baru tidak boleh berzikir. Tetapi semua tempat boleh berzikir. Jarang lisan kita ini berzikir. Berzikir tidak hanya di masjid saja. Berzikir tidak hanya di musalla, surau, tidak. Mau tidur, doa, zikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ingat Allah. Senantiasalah membiasakan lisan ini menyebut subhanallah, astaghfirullah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, masya Allah. Ini merupakan kalimat-kalimat yang harus kita biasakan di dalam lisan kita ini. Jangan dikit-dikit carut-carut, dikit-dikit menyumpah, dikit-dikit berbohong, dikit-dikit mengatakan perkataan yang tidak benar. Ini tidak zikir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hilangkanlah kata-kata seperti itu. Kita ganti dengan astagfirullah, subhanallah, subhanallahil azim. Ingatlah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Dua kalimat yang itu sangat ringan dikerjakan oleh lisan, tetapi memberatkan timbangan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Biasakanlah mengatakan subhanallah wa bihamdi. Ketika melihat ciptaan Allah, katakan subhanallah wa bihamdi. Ketika anak kita bisa menyebut alif ba ta sa, katakan subhanallah, subhanallahil azim. Ketika kita memiliki mobil, sepeda motor, katakan subhanallah, subhanallahil azim. Maha suci Allah. Ini di antara cara menyebut nama Allah. Ini di antara berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketika kita bermaksiat, alamak, jangan kayak gitu. Tapi ucapkan astaghfirullahal azim. Mampus kau. Jangan kata-kata seperti itu lagi. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang carut-carut, kata-kata yang tidak diinginkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Hari ini diganti dengan berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah." Al-Ahzab ayat 35. Laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah, Allah akan siapkan baginya ampunan dan Allah akan berikan kepadanya ajrun azim. Ajrun azim merupakan pahala yang besar. Pahala yang besar oleh sebagian mufassir dikatakan sebagai syurga. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang senantiasa lisannya basah dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ampunan dan Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar, yaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang tidak berzikir dengan orang yang berzikir seperti antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir seperti orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang mati. Ayo kita mau pilih yang mana? Pastinya kita ingin memilih seperti orang yang hidup. Untuk apa orang mati? Tidak bisa bergerak, tidak bisa memberikan manfaat. Makanya perbanyaklah zikir kepada Allah, menyebut kata-kata yang baik, senantiasa memuji Allah Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa ta'ala menjelaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Yang artinya adalah, barang siapa yang berpaling dari menyebut namaku, barang siapa yang tidak mau berzikir kepadaku, kata Allah, maka kami akan jadikan kehidupannya sempit. Bayangkan,
orang yang tidak berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa melupakan Allah, maka kehidupannya sempit, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat akan kami bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Bayangkan, ini perkataan Allah bagi orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, mari setiap harinya kita basahi lisan ini untuk berzikir kepada Allah. Setelah salat berzikir kepada Allah, keluar dari masjid berzikir kepada Allah, di rumah mau tidur, sebelum tidur, bangun tidur, mau makan, sudah makan, ketika bekerja berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir yang paling bagus adalah salat. Nomor 2 adalah membaca Al-Quran. Inilah zikir yang paling afdal di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena zikir artinya mengingat. Salat mengingat Allah, membaca Al-Quran mengingat Allah, dan juga kalimat-kalimat yang lainnya, kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini diantara cara berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang dapat khatib sampaikan. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha in fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidh dhahab wal waraq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum wa tatribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullahi ta'ala. Nabi berkata, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, amalan yang lebih mulia, yang bisa meningkatkan derajat seseorang, yang lebih mulia daripada berinfak dengan emas ataupun uang ataupun perak, lebih mulia, dan lebih mulia dibandingkan dengan jihad kepada Allah, lebih mulia dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah. Apa itu? Zikrullahi ta'ala. Bayangkan, zikrullah lebih mulia daripada jihad, zikrullah lebih mulia dibandingkan bapak-bapak bersedekah masukkan ke kotak infak. Itu lebih mulia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir kepada Allah akan memeratkan timbangan kita, akan mensucikan diri kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Manfaat berzikir banyak sekali. Di antaranya akan mendatangkan keridhaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, akan menenangkan hati kita. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang. Kalau hatinya galau, hatinya gundah, hatinya gelisah, ini kurangnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berzikir kepada Allah akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah juga akan menghalangi kita. Umpamanya ada orang pengen menyihir kita, mengguna-guna kita dengan datang kepada dukun, dengan zikir itu bisa tertolak semuanya. Makanya zikir kepada Allah merupakan tameng, merupakan penghalang diri kita untuk terkena dari sihir, dari bala, dan dari jampi-jampi, pelet, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita ingin terhindar dari hal-hal seperti itu, berzikirlah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi